pada pagi hari ini adalah sayang, bantu aku ya berbakti pada ibuku. Subhanallah, sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu ya tayangan yang berikut ini. Subhanallah, sering terjadi juga di dekat rumah kita mungkin ya. Banyak yang terjadi dekat rumah Caca ya? Banyak yang terjadi di dekat rumah saya, itu banyak hal yang terjadi ya. Bagaimana nih Ustadz Syam kalau misalkan suami suka bantu, boleh sih bantu keluarganya, bantu kakaknya, adeknya, ibunya gitu ya. Tapi sebenarnya keadaan istri tuh udah ngepas-ngepasin, mepet-mepetin, aduh udah dihemat-hemat tuh maksudnya biar semuanya bisa kebeli. Suami tiba-tiba malah kasih-kasih aja ke keluarganya. Bukan yang ngelarang sih, cuman sebagai istri kadang-kadang kayak ya mbok yang ngomong ya, ya mbok ya diskusi, ya gimana lah Ustadz menurut Oh, ini pandangan terjadi Islam. juga dekat rumah saya nih. Yo gitu ya, mungkin terjadi dekat rumah Ustadz Syam juga. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Taufik guru kami Ustaz Bani, Ustaz Afif, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, maka mestilah dia berlaku adil karena Allah. Meskipun itu menyangkut tentang orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, si kaya ataupun si miskin. Karena kadangkala keadilan itu berpihak kepada yang kaya atau yang miskin, Bu? Kadangkala berpihak kepada yang miskin. Jadi yang kaya ini dia orang kaya, dia yang zalim. Belum tentu, siapa tahu dia yang terzalimi. Maka mestilah karena Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Jadi kalau pertanyaannya tentang bagaimana seorang laki-laki memprioritaskan orang tuanya, kerabatnya ataukah istrinya, maka kembali lagi kepada hukum yang berlaku. Islam mengatur engkau punya kewajiban menafkahi sang istri, dicukupi daripada sandang, pangan, papannya, dicukupi daripada makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Tapi jangan lupa engkau juga punya kewajiban kepada orang tua. Kenapa wajib? Kalau seandainya orang tua tidak punya penghasilan, orang tua kita misalnya sudah sakit, orang tua kita misalnya sudah tidak punya penghasilan lagi untuk sehari-harinya, dan sang anak cukup di sini sudah lebih daripada, kalau saya kasih ke orang tua juga tidak mengurangi daripada jatah istri, tidak mengurangi daripada jatah anak masih bisa sekolah, istri juga masih bisa arisan. Walaupun arisan juga tidak wajib dalam Islam, ya masih adalah kelebihannya. Cuma sang istri kadangkala, kita kan mau nabung buat kuliah nanti anak-anak. Padahal anaknya masih PAUD. Udah mikirin kuliahnya anak-anak, subhanallah. Sedangkan ada nih orang tua yang kalau tidak dikasih bulan ini, kasihan tidak bisa beli beras. Maka sama-sama ada pengertiannya. Pengertian apa? Bahwa sang anak tetap wajib memberikan kepada orang tua kalau sang anak punya kelebihan dan orang tua dalam keadaan tidak mampu. Kemudian kepada saudara bagaimana? Kepada saudara pun diberi. Kenapa diberi? Daripada dia minta sama orang lain, daripada dia minjem sama orang lain, daripada dia nipu orang lain, subhanallah. Maka ada seorang yang mesti membantunya, siapa? Yaitu saudaranya. Kalau diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kadangkala kita juga mencari kebahagiaan daripada yang banyak. Ada sebuah nasihat yang sangat indah sekali. Kalau kau mencari kebahagiaan daripada materi, maka sebanyak apapun materi itu tidak akan pernah memenuhi kebahagiaan. Kalau hatinya tidak qanaah. Maka carilah kebahagiaan itu daripada qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Kalau cukup tidak akan pernah cukup. Kenapa? Kalau sudah punya motor, kurang cukup kayak ini, harus punya mobil. Sudah punya mobil, mobilnya kurang mewah nih, pengen tambah mobil lagi. Sudah punya rumah, rumahnya rasanya sempit nih, pengen tambah rumah lagi. Subhanallah. Jadi bahagia itu dicukup-cukupin. Apa bahasa agamanya? Qanaah, merasa cukup. Orang paling bahagia adalah orang yang merasa cukup sehingga hatinya luas, rekeningnya juga luas. Amin, Allahumma amin. Oh, iya Tapi dong. tadi pertanyaannya, emang ada orang kaya yang terzolimi itu emang ada Ustaz? Ada kadangkala kita Masa? memihak kepada orang miskin karena kita kasihan. Kasihan padahal sebenarnya dalam kasusnya sebenarnya orang kayanya yang Terzolimi. korban. Iya. Gitu. Makanya Islam tidak memandang mau kaya mau miskin, dilihat yang mana benar yang salah ini, yang salah yang mana ini. Iya. Masya Allah, tabarakallah baik. Siap, Jazakallah khair, sama-sama. Ustaz. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Qanaah, punya hati yang qanaah ya, berhati luas gitu ya. Tapi itu harus dilatih karena nggak gampang punya hati yang luas, punya hati yang ridho. Insya Allah dengan kita istiqomah belajar Islam itu indah setiap pagi, insya Allah hati kita selalu qanaah. Amin Allahumma. Amin. Nah sekarang langsung deh kita masuk lagi ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Angkat tangan Bu. Semangat, semangat. Siapa yang mau curhat? Oke, saya kasih kesempatan yang sebelah sini deh tuh yang paling bawah, paling ketawanya, paling gede, paling semangat. Silakan Ibu, sini Bu. Siapa namanya? Dari mana Bu? Ibu Yulia dari Majelis Taklim Nurul Iman Musirawas Utara. Masya Allah. Tekwannya di sana gimana Bu? Enak gak Bu? Enak. Alhamdulillah udah jadi pengen tekwan. Bu, pengen curhat apa Bu? Curhat tentang anak. Iya, kenapa? Anaknya kenapa? Ini anak saya nih, ini sekolah laki-laki. Ya. Sekolahnya jauh dari saya, SMP. Dia itu tidak dia kos tapi tidak di asrama. Jadi saya ini minta tolong gimana caranya anak saya itu bisa sholat. Gimana kiatnya, apa doanya, gimana kalau ini selama ini kan saya video call, anak bangun. Ya kadang kan jauh dari kita, gimana itu Gimana nah. caranya? Ustadz Iya. Afifuddin, Ustadz Bani Hashim. Baik, Maaf alhamdulillah. Wan, boleh kasih insight-nya Ustadz. Gimana sih caranya supaya bisa mengontrol anak tapi anaknya tuh jauh gitu sama Iya. kita gitu. Biar Gimana? sholat gimana itu, Oke, Ustaz? silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anakmu jauh Iya. dari pengawasan. Iya. Itu kalau dalam bahasa parentingnya dan bahasa orang pondok gedenya long distance parenting. Wah, paksa-paksain lah. Jadi hubungan jarak jauh orang tua dengan anak. Yang paling pertama, jaga komunikasi. Tadi sudah betul, video call, tanya keadaannya. Yang kedua adalah jaga hubungan relasi kepada orang tua teman anak kita. Dimana andai kan ibu kan di Palembang nih, Iya. anaknya di Papua, sekalian aja yang jauh sekalian. Maka ada teman-teman daripada keluarga besarnya hubungan beri keterikatan. Jadi makanya ada istilah komite sekolah. Itu saling mengikat. Juga ada perkumpulan orang tua wali murid. Jadi barangkali saya luput pengawasan, oh ternyata ibu yang lain bisa ikut mengawasi. Dan yang ketiga, kalau lagi ada pertemuan dengan anak, hubungan quality time, mohon maaf. Kadang-kadang quality time itu selalu mountain view. Apa itu mountain view? Mencari pemandangan gunung. Oh. Kadang-kadang nyari pemandangan laut. Kalau buat saya itu bukan quality time, itu cuma holiday biasa. Tapi quality time adalah bagaimana, sejauh apa kamu sudah mendapatkan pendidikan yang jauh di sana. Tanya sholatnya, tanya ilmunya, tanya sudah dalam tafanun apa, sudah sejauh mana kamu belajar. Jadi quality time itu agar anak merasa bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya hadirin dirahmati Allah, bagus hubungan jauh anak itu. Anak belajar bertanggung jawab, anak belajar untuk memanage waktu. Kan gak selalu ibunya terus ya. Pagi-pagi sudah dibangunkan oleh asramanya, oleh teman-temannya. Nah ini bagus. Hubungan jarak jauh boleh jadi justru membuat karakter anak semakin kuat. Asyadidul qawi bit tabi'ah. Jadi kenapa mohon maaf, kenapa pondok pesantren itu lebih kuat karakteristik anak? Karena dia terbangun sendiri.
dia subuh tidak dibangunkan lagi oleh ibunya dengan manja-manja, ya, tapi dibangunkan oleh teman-temannya. Ayo, ayo bangun. Jadi karakternya kuat. Nah, yang terakhir, hubungan jarak jauh adalah wallahu khairun hafizah wa arhamur rahimin. Minta penjagaan Allah setelah sudah ada hubungan komunikasi, setelah ada hubungan dengan keluarga kerabat yang sama-sama dengan anak kita dalam hal ini komite sekolah. Nah, yang terakhir sujud di waktu malam. Ya Rob, engkaulah penjaga daripada anak saya. Saya tidak tahu anak saya di sana sedang apa, bahaya yang mengancamnya apa, maka sujud di waktu malam. Meminta kepada Allah. Kalau pengen memang anaknya salat, maka panjatkanlah doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Mudah-mudahan anaknya hebat di sana. Amin, Allahumma amin. Ustadz Bani Hashim boleh ditambahin Ustadz? Ya, Ibu sebelum saya tambahkan, ada nggak yang mau disampaikan ke anaknya? Mudah-mudahan anaknya nonton nanti. Anak saya Arif Muhammad Yulia. Silakan disampaikan. Arif, mungkin anak saya nonton hari ini, pagi ini. Ibu bertanya kepada Ustadz gimana supaya Arif bisa sholat pagi-pagi, supaya tidak kesiangan untuk sekolahnya. Oh gitu. Jadi Ibu Yulia nih sangat sayang sekali sama Iya. Arif. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Afif banyak hal-hal yang bisa Ibu lakukan. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Bagaimana berdoanya? Kita ambil dari surat Ibrahim Ibu, ayat 37 dan untuk kita semua orang tua yang anaknya mungkin jauh dari kita, surat Ibrahim ayat 37. Caranya Ibu datangi ke sekolahnya itu, lagi menjenguk misalnya berkunjung, cari tempat sholat di sana. Ada musolah kah? Sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, di situ berdoa kepada Allah. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, anak saya tinggalkan di sini. Ya Allah, tolong bangunkan dia, lembutkan hatinya, tegur dengan caramu yang paling bijak agar dia selalu bisa menjaga sholat ya Allah. Pertama. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lembutkan hati semua kawan-kawannya supaya jangan ada yang membuli dia, jangan ada yang jahatin dia. Dan yang ketiga, warzuqhu minas samarat, mudahkan rezeki kami sehingga bisa membiayai dia terus. Sehingga sampai sukses dia, sampai benar-benar bisa menggapai cita-citanya insya Allah. Gitu ya Bu. Jangan ada yang bully, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Yang satu lagi yang pertama Jaga apa tadi, dia Ustaz? sholatnya. Jaga sholatnya, Masya Allah. Udah cukup Ibu Yulia. Terima kasih, Alhamdulillah, Ustaz. insya Allah habis ini bisa ketemu anaknya, bisa peluk. Iya. Anaknya bisa sholat tepat waktu di awal Amin, waktu. amin, Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Luar biasa. Terima kasih guru-guru, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya sama guru-guru kita? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, tadi langsung ini aja deh yang tadi di sebelahnya, di belakangnya Ibu Yulia ya. Silahkan, Ibu siapa namanya, dari mana, hati-hati Bu, mau curhat tentang apa silahkan. Namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Merlina, berasal dari Desa Remban, Majelis Taklim Nurul Iman yang berada di Kota Muratara. Baik, Ibu Leli. Leni, Leni, Ibu Leni mau curhat tentang apa Ibu Leni? saya mau curhat Pak Ustadz. Karena di daerah kami sekarang banyak terjadi perselingkuhan. Subhanallah, subhanallah. Jadi saya mau bertanya, apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya, istrinya, Iya, oke. Laki-laki dengan suami, kawan. Istrinya. Ada Yang seorang selingkuh? lelaki dia laki tahu yang telah perselingkuhan mengetahui istrinya. perselingkuhan suaminya, Jadi istrinya yang selingkuh? istrinya yang selingkuh. Tapi lelaki ini masih tidak mau mentalak istrinya karena dia memikirkan anak-anaknya, kebahagiaan anak-anaknya. Gimana hukumnya yang kayak gitu? Kayak gituan Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Berarti subhanallah ya tetap talak itu, cerai itu memang pada haknya seorang suami. Jadi kalau dia tidak mentalak istrinya berarti memang pernikahannya masih berlangsung. Tapi wajib seorang suami menasehati istrinya. Itulah yang disebut dengan nafkah batin. Dan wajib juga untuk memperingatkan istrinya agar tidak mengulangi lagi kesalahannya.
Kalaupun yang mungkin yang pertama dia akhirnya bercermin, dia introspeksi diri, oh ini karena kesalahan saya juga, tidak perhatian sama istri, tidak cemburu kepada istri. Karena kadang-kala suami juga ada sifat yang sangat membuat dia jauh dari surga itu. Seorang laki-laki itu ada youth namanya, tidak memiliki kecemburuan. Dia biarkan istrinya joget-joget di sosial media. Dia biarkan istrinya pamer aurat di sosial media. Dia biarkan ini segala macam. Berarti dia ada sifat ada youthnya, tidak ada rasa cemburunya. Maka ini tidak bisa mencium bau surga. Kalau seorang lelaki tadi ini, dia biarkan istrinya selingkuh, dia biarkan ini segala macam dengan niat karena biarin aja lah, urus-urusan dia. Nah ini bahaya ini, bahaya. Tapi kalau masalah talaknya itu memang tetap menjadi hak daripada seorang suami tadi. Kalau dia tidak menceraikan ya tidak cerai, tetap berlangsung daripada pernikahannya. Cuma wajib dia peringatkan. Kemudian yang ketiga, ini juga peringatan untuk para suami mungkin, subhanallah. Jangan sampai balas dendamnya dengan dosa juga. Jangan sampai bilang, biarin aja, emang kamu doang yang bisa selingkuh sama laki-laki, saya juga bisa selingkuh sama perempuan yang lain. Akhirnya biarin aja lah rumah tangga ini berlangsung terus, istrinya dia biarin selingkuh, suaminya juga dia bilang saya mau balas dendam, emang kamu doang yang bisa, akhirnya dosa itu terus ada. Nah, kalau yang begini ini mesti mencari jalan keluarnya. Salah satu jalan keluarnya mungkin perceraian. Tapi kalau tidak mau bercerai, sama-sama memperbaiki diri. Jangan sampai dia kelihatan mempertahankan rumah tangga, tapi ternyata dalamnya ini banyak racunnya. Kropos. Betul, seorang istri ya selingkuh-selingkuh, seorang suami juga, kamu pikir kamu doang yang bisa, saya juga bisa. Banyak yang seperti itu. Maka naudzubillahi min dzalik. Boleh silakan Ya. Ustaz Bani ditambahkan. Jadi betul seorang suami dia adalah kepala keluarga, dia bertanggung jawab. Ada maksiat di rumah itu, yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah suaminya itu. Dialah kepala rumah tangga. Nauzubillah, istri bermaksiat, suami yang dimintai pertanggungjawaban. Anak melakukan maksiat, suami dimintai pertanggungjawaban. Berat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi suami jangan sampai ada maksiat dalam rumah tangga kita. Dan betul kata Ustaz Syam tadi, jangan sampai itu dibiarkan lalu menjadi alasan dia untuk melakukan maksiat yang lain. Kita tidak bersuuzon kepada laki-laki tadi, kita berhusnuzon, mungkin dia tadi betul, dia mau introspeksi, mungkin ada kesalahan dia dari dirinya. Tidak ada laki-laki yang tidak cemburu insya Allah ya. Pasti dia cemburu, dia kesel, dia marah. Tapi dia ingin menjaga keutuhan rumah tangganya demi anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga dilembutkan hatinya dan diberikan kebaikan. Tapi Islam tetap mengatur wanita seperti ini harus diberikan hukuman. Namanya nusyuz itu. Yang pertama dipisah tempat tidurnya. Dan yang seterusnya didamaikan melalui keluarga yang besarnya insya Allah. Seberat itu tanggung jawab suami ya. Betul. Ibu insya Allah sudah dijawab ya. Pertanyaannya sudah cukup puas. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita semua jamaah Islam itu indah. Yang selalu istiqomah belajar bersama dengan kami. Allah mudahkan untuk selalu berada di jalan yang lurus. Amin. Allah selalu lindungi dan selalu Allah berikan kemudahan buat kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mudah untuk diterapkan. Boleh dong sedikit kesimpulan aja Ustadz Syam. Maka subhanallah setiap rumah tangga itu punya mertua, ada menantu, ada suami, ada anak. Tinggal bagaimana seseorang mencari yang mana yang akan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prioritasnya jangan sampai memuliakan istri melupakan orang tua. Jangan sampai juga memuliakan orang tua melupakan istri dan anak. Maka semua ada porsinya masing-masing. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guru kami dan kepada seluruh jamaah Islam itu indah yang selalu setia menonton Islam itu indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita besok ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.